Masjid Jin, saksi keimanan sekelompok jin. Sekelompok jin menyatakan keislamannya yang diterangkan dalam Al-Quran surat Jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu kami mempercayainya dan kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun juga. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman itu terdapat beberapa ayat yang berbunyi, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika ayat ini dibacakan, para jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ia ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid. Masjid ini terletak di kampung Ma'la, tak jauh dari pekuburan kaum muslim di kota Mekah. Dan kini masjid itu dinamakan dengan Masjid Al-Jin atau Masjid Al-Bai'ah. Sebab di tempat inilah para jin berbaiat atau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabnya. Awal mula cerita, masjid ini menjadi monumen terpenting antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para jin. Konon pada saat itu para jin berencana menuju Tihama. Namun mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka sangat takjub mendengarnya dan kemudian berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyatakan keimanannya. Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada kaum jin. Penyampaian para jin yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Asbabun Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti disebutkan sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin, sejumlah riwayatkan menyebutkan sejumlahnya ada 9 jin dan sebagian lain menyebutkan 7 jin yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, diamlah, perhatikan bacaannya. Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Dalam kitab Ad-Durur Al-Mansur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 7 jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'in Ibrahim dalam kitabnya
ma qoblal khalq Adam, dan telah diterjemahkan dengan judul Adakah Makhluk Sebelum Adam, menyingkap misteri awal kehidupan. Jumlah mereka sebanyak 9, dan salah satu dari jin itu bernama Zaubah. Responsif dalam kitab Fathul Bari Bisyarhil Bukhari bab Dzikrul Jin disebutkan, pemimpin para jin itu bernama Wildan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Suriah, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah surat Ar-Rahman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman daripada kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika aku membaca ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para jin berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai bagaimana mereka, yaitu golongan jin, menafakuri dan menadaburi, menelaah dan mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan Allah. Sementara itu, para sahabat masih terdiam dan terpukau mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham, kalimat pertanyaan, daripada manusia. Namun, diamnya para sahabat dalam merespon ayat Al-Quran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Teguran menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran, surah Jin dan Al-Ahqaf itu memberikan teguran kepada orang kafir Quraisy dan Arab di Mekah yang terlambat merespon keimanan. Mengherankan, jin yang notabene bukan berasal dari golongan manusia lebih cepat dalam menerima dan merespon dakwah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang